Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian menonton video ini. Pertama, apa kabarnya nih gitu kan? Semoga teman-teman semuanya selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat, aman sentosa, jiwa raga, batin, hati, pikiran, pokoknya semuanya lah. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya. Kenalin teman-teman semua, nama saya Fadil Rahim, mungkin bisa dipanggil Fadil aja ya. Nah, untuk beberapa waktu ke depan di sini saya akan nemenin teman-teman semuanya, yaitu dalam acara Pemiratik 2021 Ngobrol Santuy bareng Paslon. Nah, mungkin teman-teman semua bertanya-tanya gitu, ini acaranya ngapain sih gitu kan? Gabut-gabut aja gitu. Nah, gini teman-teman, kemarin kan kita udah nyaksiin tuh di kampanye kampanye terpusat, pada kampanye tersebar gitu. Para paslon udah keluar-keluar mengenai visi misi, grand design, program unggulan dan segala macam lah gitu. Nah, kali ini kita bakalan ngadain bincang-bincang santai untuk mungkin ada sesuatu yang lain mungkin dari si paslon gitu, seperti motivasi atau gimana sih perjalanan si paslon gitu. Apa sih kesusahan dan rintangan yang udah dilalui sama paslon kita ini, mungkin bisa kita ambil pelajaran atau menjadi sesuatu hal yang berharga lah mungkin bagi si paslon ini gitu. Mungkin gitu aja ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa enjoy dengan acara kita ini gitu. Nah, pertama-tama langsung aja ya kita panggil para paslon kita ini. Ayo masuk teman-teman, masuk. Ya, halo dulu, sehat-sehat dulu. Apa kabar nih teman-teman paslon? Langsung on mic aja ya. Ya, alhamdulillah ya. Dari kami paslon nomor 1, alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Ke paslon 2, paslon 2. Halo semua, kalau gue dari pribadi sih alhamdulillah sehat, baik. Oke, alhamdulillah baik gitu ya. Sebelum kita eksekusi langsung nih gitu, ada pepatah gitu yang ngatain tak kenal maka tak sayang maka tak cinta gitu. Mungkin kenalan dulu lah dari masing-masing paslon ini gitu. Dimulai dari apa ya? Dari paslon dulu. Paslon 1 dulu mungkin. Paslon 1, silakan. Oke, teman-teman, perkenalin, nama gua Alan Riansah, dari Prodi Teknik Multimedia dan Jaringan TMJ 3. Kali ini alhamdulillah gua maju untuk di Pemira tahun ini. Ya, assalamualaikum semua. Gue Mukhtar Amin dari Prodi Teknik Multimedia dan Jaringan, kelas TMJ 3. Oke, thank you. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Sekarang siang ya. Makanya selamat siang nih paslon 1. Nah, semoga sehat-sehat ya Bang ya. Mungkin lanjut ke paslon 2, silakan. Sehat-sehat dulu, kenalan dulu. Halo semua, kenalin nama gue Andi Fatgam Jadiski, biasa dipanggil Iza dari Teknik Informatika TI 3B. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Arvia Maharani dari kelas TMD 3B. Oke, udah hadir nih dua paslon di tengah-tengah kita gitu. Mungkin langsung aja ya kita masuk ke sesi tanya jawabnya gitu, sharing-sharing kita gitu. Kan sama kita ketahui ya udah beberapa, mungkin udah hampir setengah lah rangkaian acara di Pemira kita lalui gitu. Kami dari panitia juga dan teman-teman paslon juga. Nah, gimana nih perasaan kalian udah berhasil sampai tahap sekarang gitu, teman-teman? Apa sih mungkin perasaan kekaguman mungkin akan diri kalian gitu? Mungkin paslon 1 dulu bisa menjawab gitu. Silakan. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin ya. Nggak nyangka banget buat tahun ini dari saya pribadi yang awalnya hanya ingin berfokus kepada organisasi saja ataupun di himpunan saja, mendapatkan dukungan dari diri sendiri maupun orang sekitar untuk memaju
untuk memberikan hal-hal dampak atau yang baik untuk kemajuan Himatik. Dan alhamdulillahnya udah sampai tahap ini, merasa nggak percaya juga kepada diri sendiri karena udah bisa menyampaikan keinginan dari diri sendiri agar nantinya rintangan yang selanjutnya ya bisa dilewati lagi lah sampai akhir di Pemira ini. Seperti itu. Oke, mantap. Mungkin Bang Taramin nih, pasangan dari Bang Alan, ada yang mau ditambahin nggak? Gitu? Ya dari abang Iya. lah gitu. Kalau dari saya sendiri, dengan dukungan juga dari teman-teman dan kerabat-kerabat untuk maju ke Pemira dan dibantu dengan bantuan Alan sebagai pasangan, sebagai ketua, bismillah untuk mengikuti Pemira tahun ini. Oh, mantap. Di paslon 1 ini chemistry-nya dapet ya. Saling nyemangat, saling semangatin gitu. Mungkin karena satu kelas juga mungkin. Iya. Mungkin paslon 2, lanjut paslon 2. Apa nih? Perasaan gimana nih perasaannya gitu? Kalau perasaan buat udah ngejalanin Pemira nih paling gimana ya, kayak capek ada, cuman bangga aja sama diri sendiri, kayak dari hal-hal yang sekiranya susah atau bingung buat ngeliatin gimana, cuman sekarang kan udah berjalan setengahnya, tinggal menyelesaikan sisa rangkaiannya lagi. Paling ya ada momen-momen buat yang apresiasi sendiri lah, kayak wah lu keren banget sih bisa. Dan itu juga gue sampein ke pasangan calon gue sendiri, ke Arvia, gue semangati juga. Paling kayak gitu sih kalau dari gue. Kalau gimana Arvia? Aduh, setuju banget sih. Maksudnya kayak kalau perasaan, ditanya perasaan gitu, pasti kalau sampai sekarang sih pasti bilang kayak, alhamdulillah udah bisa nyelesain setengah dari rangkaian, terus tinggal berjuang lagi nih untuk rangkaian Pemira lagi. Terus benar juga kata Ija, pasti capek mah pasti ada gitu. Cuman baik lagi ini juga bisa jadi istilahnya pengalaman juga lah gitu bagi gue sama Ija juga kayak gitu sih. Oke, mantap. Tapi gini ya, yang pasti kau capek itu pasti ya kan. Kita yang panitia aja nih, kadang udah ngerasa kewalahan gitu kan. Apalagi kalian nih yang menjadi objek dari acara ini gitu, pasti capek lah gitu. Ngomong-ngomong capek gitu, sebenarnya motivasi kalian ikut ini apaan sih gitu? Di saat semua orang mundur gitu, ogah buat join beginian gitu, tapi kalian malah berani buat maju. Oke, gue bisa gitu, gue bakalan maju gitu. Apa motivasi sebenarnya dari kalian gitu? Mungkin paslon 2 lah, kita kasih kesempatan pertama gitu. Silakan. Kalau gue tuh ya, waktu itu emang belum dapat gambaran atau dapat pandangan sih. Cuman pernah ada dukungan kayak coba aja dulu. Terus gue emang acuh lah sama omongan ini kan. Gue lama-lama gue pikirin. Gue mikir, gue konsul, gue tanya-tanya ke orang tua, ke kakak tingkat, terus gue balik lagi ke diri gue sendiri. Gue mikir lama, akhirnya yaudah. Gue akhirnya karena emang waktu itu pernah bareng sama Arvia, gue langsung nanya Arvia, lu gimana? Ayo, akhirnya kita ngobrol sedikit, baru memutuskan untuk open tender kemarin itu. Kalau gue sih gitu. Ya, kalau pasangannya gimana? Pasangan paslon 2 nih, pasangan Bang Iza. Ya kalau misalnya memutuskan untuk maju gitu, sebenarnya juga kalau dari awal juga belum memang ada niatan gitu, karena tapi kayak ngelihat pengen kayak emang ngelakuin perubahan juga gitu, terus kayak dukungan juga nih dari kating-katingnya gitu, kayak ibaratnya yakinin juga harus dari diri sendiri juga, ternyata yakin nih, terus ngobrol sama Iza juga nyambung gitu, jadinya kayak istilahnya yakin aja deh gitu mau maju gitu. Kalau dari gue sih itu. Oke, mungkin langsung aja paslon 2 nih, Bang Alan sama Bang Amin. Motivasi daftar Pemira ya, alhamdulillah ya, balik lagi ke rasa syukur juga ya, karena saat itu masuk kuliah juga orang tua cuman bilang ke saya nggak usah jadi orang yang terlalu ribet ataupun gimana, tapi orang yang berani bermanfaat untuk orang lain.
Nah, di situ dikasih tahu katanya kalau misalnya diri kita udah bermanfaat bagi banyak orang lain, ya kita udah setara sama orang-orang yang pintar ada di sana gitu. Nah, waktu pas ada pendaftaran Pemira itu sebenarnya nggak ada motivasi juga ya buat daftar dan gimana. Tapi balik lagi ke orang tua yang ngasih pesan dan kesan kalau diri kita tuh bisa kok nunjukin hal-hal dari sisi positif kita melalui hal apa aja gitu. Bisa melalui jalur sini, jalur sana, jalur sini. Intinya arah positif kita mau dibawa kemana, dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan ke diri kita. Alhamdulillahnya tahun ini bisa ada niatan dan dorongan juga dari teman-teman semua untuk maju di Pemira pada tahun 2021 ini. Gitu. Oke, mantep. Berarti ada banyak dorongan berarti ya Bang ya. Nggak dari diri sendiri aja gitu. Tadi paslon 2 juga gitu, banyak teman-teman yang mendukung gitu kan. Ada cutting juga gitu. Mungkin Bang Amin mungkin motivasinya Bang. Ya, sama dengan Alan, karena adanya dorongan-dorongan dari teman dan juga keinginan dari diri sendiri untuk memperbaiki yang ada di TICA maupun membantu teman-teman yang ada di TICA dan sekaligus pengabdian pada TICA. Itu aja. Ya. Mantap. Mungkin teman-teman yang menonton video ini khususnya warga TIK gitu. Dengerin tuh kalau misalkan para paslon kita ini tuh rela capek-capean gitu. Itu tuh demi pengabdian kepada kalian gitu. Jadi tolong ya gitu dincamkan itu gitu. Mungkin kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Makin hot gitu. Bisa makin hot nih. Ini ngomong-ngomong masalah capek lagi. Pernah nggak sih sejauh Pemira udah berjalan ini ada satu titik di mana yang kalian tuh ngerasa ya Allah gue capek banget gitu, gue mau udah aja gitu. Terus di titik mana sih gitu? Kapan sih? Pernah nggak gitu? Terus apa yang kalian lakuin biar kalian tetap semangat gitu dan lanjut nih di Pemira ini dan konsisten dengan tujuan kalian? Paslon 1, silakan jawab dulu Bang Alan. Capek ya? Wah, kalau dibilang capek pasti capek banget lah. Buat teman-teman dekat juga pasti tahu. Kalau Alan juga bukan orang asli Depok ya, ada sedikit perjuangan juga untuk manajemen waktu yang baik. Apalagi kan Pemira ini dekat-dekat juga sama di perkuliahan ya. Alhamdulillahnya ya kalau ada rasa pengen nyerah ataupun gimana pasti ada. Tapi balik lagi kata omongan orang tua sih. Kalau udah punya niat, kalau udah punya apa jangan setengah-setengah, dibilang gitu. Jadi intinya kalau dibilang capek, capek banget pasti lah. Sangat melelahkan lah. Karena apapun yang kita perjuangkan itu intinya mengalur di dalam proses diri kita. Mau kemana nih kita sebenarnya? Kalau cuma setengah-setengah, untuk apa kita dari awal daftar gitu? Sebenarnya pengen nangis ya pengen nangis. Sebenarnya jauh banget sih dari ekspektasi kalau Pemira pada tahun ini tuh seperti ini. Kayak gitu. Jadinya diikuti aja rangkaiannya, terus juga perjuangannya kayak mana, susahnya gimana. Alhamdulillahnya dikasih partner juga seperti Mukhtar Amin yang bisa ngarahin, udah sabar gitu. Ayo udah intinya kita selesain aja dulu masa Pemira ini. Urusan kepilih dan kepilih balik lagi kepada seluruh mahasiswa TIK. Seperti itu sih. Oke, mantap jawabannya luar biasa. Lanjut nih Bang Mukhtar Amin aja langsung. Ya, kalau dari saya sih, kalau ditanya capek atau enggak ya capek. Cuman kembali lagi pada motivasi kita itu tujuan kita untuk naik itu ya hari ini perbaiki TICA dan juga bantu teman TICA. Itu sih kalau dari saya. Oke, mungkin jawabannya luar biasa juga nih dari paslon 1. Langsung aja ke paslon 2. Mungkin Kak Arvia dulu deh yang ngomong, Bang Iza mulu. Kak Arvia, yuk. Oke. Kalau misalnya balik lagi kalau kecapek tadi capek pasti ada banget gitu karena kayak itu juga ngaruhin ke pola tidur juga, terus pola makan juga, terus kayak bikin malas ngomong sama semua orang gitu deh gitu capek itu kayak ya adalah ya gitu. Tapi bener banget gitu kayak balik lagi nih sebenarnya
motivasi awal join Pemira, motivasi awal pengen jadi Kaim tuh kayak gimana gitu. Jadi balik lagi ke itu yang bikin semangat juga sih, dari Iza juga kayak nyemangatin juga nih kalau lagi capek dan segala macam gitu sih. Jadi kayak sama-sama saling nguatin lah. Jadi sama-sama balik lagi ke tujuan awal kita tuh sebenarnya pengen ngapain kayak gitu. Gimana, Ja? Bener banget sih. Terus kalau dari gue pribadi tuh capek ya, semua pasti kita berempat juga capek sih, sama paslon panitia juga. Cuman kalau gue pribadi, karena emang kegiatan yang dijalanin kan banyak ya. Ada yang dari Pemira, ada yang pribadi, ada tugas kuliah. Emang kadang-kadang kemarin tuh apalagi pas kampanye tuh kan agak numpuk semua. Capek tuh. Cuman gue selalu ingat lagi sama diri gue kenapa udah melakukan hal ini, dan juga ada orang yang emang sekiranya berjasa sih buat ngomong itu ke gue. Dia ngomong, selesaikan apa yang udah lu mulai, jadi lu harus tanggung jawab sebagai laki-laki. Dia ngomong kayak gitu ke gue, dan gue ngerasa itu kayak tamparan keras buat gue. Jadi setiap gue mau ngeluh, gue balik lagi ke situ. Jadi ya udah, capeknya pelan-pelan hilang lagi, dan semangat lagi, jalanin lagi semuanya rangkaian Pemira tersebut. Kayak gitu sih. Mantap tuh. Itu untuk teman-teman semua yang nonton video harus dicamkan tuh. Apa yang udah kalian mulai itu harus kalian selesaikan. Itu tanggung jawab, itu arti dari tanggung jawab sih. Itu mantap nih dari Bang Iza. Mungkin bisa ambil pelajaran buat teman-teman semua. Nah, tadi Bang Iza juga nyinggung-nyinggung masalah tugas nih kan. Nah, masalah tugas kuliah ya kan banyak, belum masalah Pemira gitu ya Bang ya. Nih cara kalian buat memanajemen waktu gitu. Kan kalian harus ngurusin buat Pemira, belum lagi tugas yang deadline-nya banyak-banyak, yang banyak banget gitu, deadline-nya banyak-banyak gimana ini. Deadline-nya banyak, terus belum lagi waktu untuk teman, waktu untuk keluarga, pokoknya banyak lah gitu kan. Pastilah. Terus gimana sih cara tips and trick dari kalian untuk memanajemen waktu yang baik gitu? Mungkin sama Pemira ini gimana bisa buat teman-teman semua diambil pelajaran ntar gitu Bang. Mungkin dari paslon 1 aja langsung yuk. Soal manajemen waktu ya. Jadi gue bakal ngasih tips and trick yang gue pakai. Jadi buat teman-teman atau maba juga kalau ada keinginan buat maju bisa banget nih buat manajemen waktunya kayak gimana. Jadi hal apa dulu yang bakal lu prioritasin dulu tuh, hal apa dulu. Semisalnya ada tugas yang deadline-nya lebih dekat, ya lu coba kerjain deadline itu dulu, kejar dulu tugas itu sampai selesai. Dan juga kalau misalnya ada tanggung jawab dari beberapa Pemira yang semisalnya itu lebih mepet dan lebih kerasa banget gitu, nantinya lu kerjain juga gitu. Dan intinya lu harus banyak-banyak buka relasi juga di teman-teman yang kelas lu. Jangan sampai gara-gara pandemi ini lu sama teman-teman lu nggak saling komunikasi dengan baik gitu. Jadi balik lagi sih, karena dukungan dari teman, gua coba untuk ngebuka komunikasi, gue pengen maju. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ada di luar mata pelajaran, lu bantu gue untuk ngasih tahu ataupun ingetin gue kalau ada tugas atau lain hal, dan juga bisa lah kalau ngasih sedikit namanya jawaban ataupun gimana. Itu balik lagi sih ke komitmen kita sebagai teman-teman semua, karena kerjasama atau solidaritas kelas dari gue pribadi sangat kental banget gitu, enak banget diajak buat majunya, diajak buat berkembangnya. Jadi alhamdulillahnya gue bersyukur punya teman-teman yang baik, dan gue bisa ngatur manajemen waktu itu dengan benar-benar rapih lah gitu. Jadi buat teman-teman, buka relasi lu yang banyak, bikin pertemanan lu di saat pandemi ini, di kelas ataupun di mana itu lu buka aja sebanyak mungkin, sebagus mungkin, dan itu buat motivasi lu ke depannya kalau misalnya lu ada deadline yang tabrakan dengan dua event ataupun agenda-agenda seperti apalah. Intinya itu bisa ngebantu lu karena temen lu yang bakal nolong lu dan sekitar lu. Intinya lu harus baik dan juga harus tahu lah buat diri lu ini kemana gitu nantinya gitu paling. Oke, langsung Bang Mukhtar Amin. Ya, kalau untuk manajemen waktu, mungkin setiap orang memiliki manajemen waktunya masing-masing. Belum tentu nih kalau misalkan gua ngasih tahu manajemen waktu gua, yang lain bisa, soalnya setiap pribadi orang kan beda-beda. Tapi dalam manajemen waktu gua tuh, gua pakai tentang skala prioritas. Hal apa dulu yang gua lakuin selanjutnya. Baru seperti kan biasanya di akhir itu ada
waktu untuk istirahat, untuk hobi seperti main game kalau gue, dan juga ke waktu tidur. Nah, biasanya itu orang kayak kita nih biasanya bermasalah dengan waktu tidur. Nah, kalau gue tuh nyuri waktu kayak misalkan jam pelajaran, selesai jam pelajaran langsung tidur berapa jam, itu gue nyuri waktu di situ. Mungkin selanjutnya kalau waktu main game ya itu setelah tidur atau setelah kelas langsung main game buat refreshing otak, baru lagi balik ngerjain tugas atau gimana. Itu sih kalau manajemen waktu gue ya, untuk game antara hobi, waktu tidur dan tugas tuh dapat kekontrol ya, dimaksimalkan waktu untuk dibikin buat skala prioritas. Nah, kalau skala prioritas kan orang-orang berbeda-beda. Nah, kalau gue mungkin saran tip juga dari gue, bikin skala prioritas sendiri, baru bisa nentuin manajemen waktu lo. Oke. Tidurnya ini di sela-sela jam pelajaran atau waktu pelajaran nih, Bang? Kan gitu. Udah itu namanya, rahasia udah biasa ya. dapur. Rahasia Karena dapur. dia udah megang banget materinya kayak gitu, makanya tidur aja. Materinya udah kepegang sama dia. Tidur jadinya. Mantap. Ya, mungkin lanjut nih dulu ke paslon 2. Gimana Bang manajemen waktunya ini Bang Iza? Kalau dari gue sih, gue langsung nentuin aja dari dilihat dulu, ibaratnya kayak survei dulu sama tugas-tugas atau apa yang akan gue hadapi. Jadi kayak dilihat dulu urgensinya sama deadline atau waktu tenggat. Jadi kayak kalau emang urgensinya sama, cuman deadline-nya beda kan, jadi bisa ketahuan mana yang duluan. Walaupun sebaliknya, jadi walaupun urgensinya beda tapi deadline-nya sama, bisa ketahuan juga. Jadi lebih ke gue lihat-lihat dulu nih, kalau emang mau ngapa-ngapain atau melakukan kegiatan yang sekiranya tidak terlalu produktif terhadap tugas, dikira-kira dulu. Jadi yang ini bisa nanti, yang ini harus sekarang. Jadi lebih ke situ aja sih gue. Sama, ya nggak jauh-jauh beda sama Amin, nentuin skala prioritas lah. Jadi ketahuan mana yang harus diduluin, mana yang bisa dinantiin, kayak gitu. Oh ya mantap. Berarti nyusun planning dulu ya Bang ya. Mikir dulu sebelum bertindak gitu istilahnya ya. Mau main bola nih, mau main futsal ya, kayak tugas gue banyak gitu. Jadi nggak jadi main futsal gitu. Tapi meragukan kalau nggak jadi main futsal. Cuman gue nambahin lagi sih, kalau kayak apa ya, kalau gue juga emang sering ngambil risiko aja, kayak tiba-tiba gue lagi pengen banget nih, oh ya udah tugas gue bisa gue nantiin, tapi selama itu nggak telat gitu loh. Jadi kayak ada yang namanya prokrastinasi dikit, cuman itu dia nggak telat, jadi masih dalam jadwal atau masih dalam rencana yang udah gue pikirin. Paling kayak gitu sih. Itu tanya dong moderator ke Amin. Masa prioritas perempuan bikin dia semangat nggak dimasukin? Ngomongnya game-game doang. Bohong banget itu namanya. Padahal ada pasti di situ. Rahasia dapur. Itu rahasia dapur, Bang. Saya pun juga, Bang. Sering. Oke. Mantap ini. Ini ketinggalan satu. Kak Arvia, gimana Kak Arvia? Parah banget, nggak ditanya. Iya. Ya sebenarnya kalau kurang lebih sih udah disebutin juga malah nama Amin, nama Iza gitu. Yang penting kayak istilahnya ibaratnya lebih ke deadline juga sih, kayak yang emangnya harus diduluin tuh apa sih gitu. Yang harus diduluin tuh yang mana kayak gitu. Terus balik lagi kayak sebenarnya juga tips juga sih, kayak kalau misalkan lagi capek ya istirahat aja dulu gitu. Walaupun itu berapa menit gitu. Jadi kayak jangan terlalu diforsir lah gitu. Nah, untuk pembagian waktu juga kayaknya Arvia terlalu diporsir nih. Aduh. Oh, ini kuotanya mungkin. Kemana nih Arvia? Okay. Internetnya yang diforsir kayaknya ini dia. Internetnya kebanyakan banget nih. Kebanyakan, oke. Berarti saya ambil ya. Intinya kalau manajemen waktu itu teman-teman itu juga ngaruh gitu ya Bang ya. Bisa kayak ngingetin kita gitu. Nah juga diingat kalau teman itu buat ngingetin tugas gitu, bukan pendongin tugas. Nah itu harus diincamkan itu buat teman-teman semua. Mungkin tadi dari penjabaran paslon 1 dan 2 gitu, mungkin teman-teman bisa ngambil pelajaran gimana manajemen waktu. Nah, mungkin ini ada juga yang nonton maba-maba kita yang baru yang mau ngikut himpunan gitu, mau join himpunan tapi kayak takut malah ketinggalan nih pelajarannya gitu. Mungkin bisa ngikut tips and trick dari para paslon kita ini gitu. Nah, lanjut nih.
kita langsung bolak aja topiknya nih ya Bang ya. Kan udah beberapa rangkaian acara ya yang kita ikutin gitu. Nah, apa sih rangkaian acara yang tantangannya itu menurut abang semua tuh paling berat lah gitu? Mungkin ada bikin tangan dingin, bikin berbunyi gitu, bolak-balik kamar mandi saking gregetnya nih Aca gitu Bang. Mungkin bisa dijawab nih Kak Artia tadi nih, putus mulu nih. Yuk Kak, jawab dulu Kak. Perangkaian pemirsa yang istilahnya bikinin lah ya. Kalau menurut gue sih pas masa-masa FPT sih kayak sebenarnya kalau misalkan karena FPT itu kan kayak nyaksiin nih kalau misalkan kita tuh sebenarnya mampu atau enggak sih untuk lanjut ke rangkaian pemirsa selanjutnya. Nah, itu menurut gue itu momen-momen yang bikin deg-degan juga gitu karena deg-degannya tuh nggak pas hari itu doang, sebelum FPT tuh udah mulai deg-degan kayak gitu. Nah itu kayak itu sebenarnya momen kayak terdeg-degan sih karena emang itu yang nentuin kita bakal bisa lanjut ke rangkaian pemirsa selanjutnya atau enggak kayak gitu. Oke, mungkin karena FPT kita kali ini tuh offline ya kayak beberapa. Betul. Jadi gregetnya itu lebih kerasa gitu kan. Oke, lanjut aja nih Bang Iza. Kalau gue deg-degan mah semua, nggak ada yang ngerasa aman. Maksudnya ya selama itu agenda rangkaian pemirsa, gue selalu mikir kayak ntar gimana. Karena kan buat gue pribadi nih, bahkan buat semua paslon itu kan halang baru pasti kan. Jadi nggak ada gambaran, paling dari cerita atau gimana. Nah makanya gue selalu mikir kayak wah gimana bakal ke depannya. Cuman ya udah gue selalu mikir lagi apa ya, kayak ya udah ini akan berlalu. Kalau emang gue dapet ilmu ya bisa gue pelajarin. Kalau emang ini bikin gue pusing, seenggaknya bisa gue hindarin dulu kayak gitu. Jadi lebih ke tetap deg-degan, cuman dijalanin kayak gitu sih. Oke, intinya berat, ringan, tinggi, rendah, bablas saja semua ya Bang ya. Gitu. Oke, mungkin ke Bang Muhtaramin dulu. Gimana Bang? Rangkaian terberat Bang. Ya mungkin kalau deg-degan ya dari awal diajak Alan buat open tender itu udah deg-degan banget sih. Mau sampai sekarang nih, mungkin nanti nih sampai selesai tanggal 7 nih deg-degannya. Misalnya masih mikirin apa yang harus dilakuin, apa yang disiapin gitu sih. Deg-degan tiap hari dah itu deg-degan, kepikiran terus. Mungkin Alan nih. Ya, soalnya jangankan paslon itu, panitia aja tiap hari mikirin nih ini rangkaian gimana, ini problem solve-nya gimana gitu kan. Pokoknya berat lah ya Bang ya intinya semuanya Bang ya. Tapi tetap harus dijalanin gitu. Mungkin Bang Alan. Udah dijawab semua sebenarnya. Intinya balik lagi, dibilang namanya tantangan ya itu apa yang harus kita selesain gitu. Maupun berat maupun enteng maupun gimana ya pasti dari awal itu udah jadi tantangan kita gitu. Jadi ekspektasi kita mau gimana pun nggak bakal bisa kebaca untuk ngejalanin sebuah tantangan yang udah jadi proses di diri kita di pemirsa tahun ini gitu. Dibilang berat ya pasti dari awal nyampe akhir nyampe selesai mungkin berat gitu. Apalagi ketika nanti mau yang terpilih sama yang nggak terpilih itu dua-duanya ada tanggung jawab yang besar ataupun berat. Sama-sama sebagai mahasiswa, sama-sama sebagai penerus regenerasi juga harus mempunyai komitmen juga mau yang nggak kepilih mau yang kepilih gitu. Intinya udah kita ngomong blak-blakan di orang banyak gitu sebagai paslon 1, paslon 2 itu kan udah membuat diri kita itu ingin mengabdi, ingin memberikan yang terbaik kepada TIK. Ketika kita udah nggak kepilih nantinya, tapi omongan kita malah berbalik, itu malah jadi bumerang juga buat kita ke depannya gitu. Lebih baik hal seperti tantangan ini ya yang tadi Iza udah bilang ya jalanin aja, nanti pun selesai kok. Intinya jangan dibawa pusing, jangan dibawa ribet, ya pasti berat gitu. Pasti berat gitu jadinya. Berat Ya, banget. berat banget. Oke, mantap.
intinya mungkin tadi Bang Alan juga nyinggung gitu, siapapun yang terpilih nantinya tetap yang hati namanya buat pengabdian ke warga TIK itu tetap ya Bang ya. Mungkin itu bisa dipegang oleh teman-teman semua nih gitu, apa perkataan dari Bang Alan tadi gitu. Ngomongin tantangan, pindah ke hal yang lain nih Bang. Ada nggak, bukan ada nggak sih, apa sih pelajaran gitu, ada nggak pelajaran gitu, pelajaran penting yang emang baru abang dapat gitu, baru teman-teman dapat pas Pemira ini gitu, apa pelajaran penting atau enggak pandangan baru gitu, ternyata setelah itu mindset saya tuh berubah gitu, ada nggak bang nih sama kakak ini gitu. Mungkin kita ke Wakahim dulu ya, calon Wakahim kita, Bang Amin mungkin Bang. Ya, bisa dibilang tadi kurang kedengeran, ada gangguan. Oh, kurang kedengeran. Iya. Oke. Pertanyaannya itu, ada nggak suatu pelajaran baru gitu yang abang dapat pas Pemira ini gitu, yang atau enggak suatu hal yang baru abang sadari gitu di Pemira ini gitu. Boleh itu misalkan kayak, oh mindset gue berubah, ini mindset saya berubah terhadap ini gitu setelah Pemira gitu lah Bang. Untuk pengalaman dan pelajaran baru ya kayak ternyata kalau buat nyalonin di pencalonan di kampus tuh kayak gini, kayak ada FPT, ada kampanye-kampanye, ada kayak mungkin kayak gini juga nih, kayak ada talk show, ada yang lainnya juga, ada beberapa hal, mungkin itu pelajaran dari gue, dan juga mengenal beberapa orang dari luar kelas gue, dari beberapa cutting maupun maba-maba tuh, kan kelihatan tuh dari mana apa tipe-tipenya, setiap kelas kayak mana, ada yang kritis, ada juga yang diem-diem aja, ada juga yang gimana, banyak, jadi mengenal lebih banyak lagi orang, dan juga mengenal tipe-tipe setiap kelas tuh kayak mana aja. Jadi mungkin kedepannya jadi lebih enak lagi buat ngobrol ke kelas-kelas mereka. Itu sih kalau dari gua. Oke, thank you Bang Muhtar. Amin. Mungkin ke Wakahim Paslon 2 dulu. Karvia, sok atau dijawab. Kalau hal baru sih, apa ya, menurut gue sih kayak semua yang ada di Pemira ini hal baru gitu bagi gue, kayak ternyata oh ternyata tuh kayak gini loh gitu. Cuman kalau misalkan sampai ke arah ubah mindset sih, gue kayak apa ya, belum sampai lah. Tapi ibaratnya gue di sini kayak baru aja gitu. Jadi gue kayak sebenarnya kayak bener kosong gitu tentang Pemira lah segala macam, terus tentang kampanye juga gitu. Jadi kayak gue dapet ilmu baru aja sih gitu dari Pemira ini. Gitu. Oke, ilmu baru ya, masuk saya juga gitu. Baru join kepanitiaan, banyak banget ilmu baru yang didapat gitu. Mungkin ke Bang Alan lah, Bang Alan yuk. Boleh Bang jawab Bang? Mengubah mindset ya, pasti. Tadi kan udah dijelasin juga sebelumnya. Seperti kita udah diajarin manajemen waktu, terus juga harus mana prioritas yang diduluhin itu gimana. Pasti ngaruh banget ke pemikiran kita, yang tadi pemikiran kita fokus hanya ke mata kuliah, kita sekarang harus fokus jadi dua gitu. Belah lah intinya, yang satu di Pemira, otak kanannya, otak kirinya di di mata kuliah gitu. Jadi bagaimana mindset harus benar-benar ubah di sana, terus juga harus mempunyai hal lebih lah yang misalnya biasa dipakai mata kuliah cuma beberapa persen, ini harus dibagi dua, jadi 50-50. Makan sebaliknya juga, kadang lebih diprioritasin Pemira dulu, terus kadang mata kuliah ditinggalin gitu aja. Pasti ngaruh banget ke pemikiran kita sih kalau ngomongin mindset gitu. Apalagi satu lagi ya, paling karena kita nyalonin gitu ya, karena kita penerus gitu, pasti banyak banget orang-orang yang pengen memberikan arahan kepada kita. Jadi untuk kedepannya saran juga buat teman-teman semua yang pengen maju nanti buat maba-maba, bersikap kritis aja, jangan cepet-cepet kalau mengambil keputusan, balik lagi ke tujuan lu, ke tujuan awal lu pengen maju gimana, jangan sampai omongan orang lain ngeganggu pemikiran lu sampai ke ranahnya ke yang lain lah. Intinya fokus aja, omongan orang lain bisa diambil positifnya, lu buang hal negatifnya dari dia, berikan hal orang lain yang dibicarakan kepada lu itu
buat nilai plus aja di diri lu kalau lu itu mampu seperti itu. Ya, saya tangkap Bang Alan tadi bilang omongan orang itu dijadiin sebagai motivasi gitu, untuk ningkatin semangat dan ngerubah sesuatu yang negatif dari diri kita atau yang kurang dari diri kita gitu. Mungkin terakhir ini Bang Iza, sok dijawab Bang. Nah, senyum-senyumnya Bang. Aduh, pengalaman baru atau apa ya, hal-hal baru paling nggak akan jauh beda sama yang lain, lebih ke pengalaman rangkaian pemira nih. Ini baru nih, dari PT, kampanye tersebar, terpusat, sampai yang akan rangkaian ke depannya dijalanin, itu emang baru. Tapi kalau lebih ke gue lebih pengen ngambil ke diri gue sendiri aja, kayak jadi orang yang bisa menerima masukan, terus dari orang yang manajemen waktu, kayak gitu-gitu sih. Kalau gue mah lebih ke arah situnya aja. Kalau buat yang lain-lain mungkin udah disebutin sama yang lain dan nggak, gue setuju aja. Jadi kayak gitu aja sih kalau gue, lebih ke pribadi aja, apa, ilmu-ilmu baru, kayak meningkatkan value diri lah ibaratnya. Ya, mungkin banyak lebih ke diri sendiri gitu ya Bang ya, hal-hal yang uniknya gitu. Pelajaran banyak mengenai manajemen waktu juga gitu Bang Iza. Tapi tadi saya ngutip dari Bang Mukhtar Amin tadi kan. Bang Mukhtar Amin bilang kalau misalkan dari Pemira tahu siapa nih yang orang-orang di TIK itu yang emang suka lebih aktif gitu kan. Siapa nih kalau misalkan yang nggak mau ngomong ya diem-diem aja gitu. Mungkin itu juga menjadi PR ya Bang ya, mungkin pesan dari kami dan harapan dari kami nih, mungkin saya berbicara bukan sebagai panitia tapi sebagai warga TIK juga gitu. Siapapun yang terpilih nanti semoga bisa meningkatkan rasa kekeluargaan gitu kita di jurusan TIK di Teknik Negeri Jakarta ini gitu. Mungkin udah asik-asik banget nih ngomong dari tadi sampai lupa waktu gitu. Udah hampir berapa nih? Udah hampir sejam nggak sih? Ya enggak 3 jam. Oh lebay. Oke. Lebay 3 jam mah. Mungkin ini penutup ya Bang ya, dan ke Kak Paslan sekalian sebagai penutup nih. Ada nggak pesan? Oh bukan ada, harus ada pesan, kesan dan harapan kalian di Pemira kali ini gitu, yang hampir usai gitu, dan juga pesan-pesan dan harapannya buat warga-warga TIK semua lah gitu. Silakan mungkin dari nomor aja ya Bang Alan, mungkin boleh mulai dulu Bang. Paslon 1. Pesan, kesan, dan harapan terhadap Pemira nih. Buat pesannya, buat kedepannya mudah-mudahan jauh lebih baik lagi, jauh lebih memberikan hal yang lebih baik lagi untuk menciptakan suatu regenerasi ketua-ketua yang hebat untuk di Himatik juga. Terus untuk kesannya, alhamdulillah dari saya pribadi sangat bangga bisa melaju di Pemira tahun ini sampai nanti sampai akhir gitu kan. Terus untuk harapannya ke depannya siapapun yang terpilih melalui Pemira ini adalah pilihan seluruh mahasiswa TIK dan bisa membawa TIK menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya dan terus menjadikan kebanggaan juga hal-hal yang bisa membuat kita menjadi kebanggaan di jurusan kita masing-masing, apalagi di jurusan TIK itu sendiri, seperti itu. Oke, amin. Mungkin langsung Bang Mukhtar Amin. Harapannya Bang, pesan-pesan harapan Bang. Ya, untuk kesan dan pesan, kesan dari Pemira tahun ini keren banget sih, walaupun banyak kendala seperti kayak ada pandemi dan berbagai hal. Mungkin banyak juga PR-PR yang selanjutnya diperbaikin, seperti kayak adanya mungkin banyak yang protes tentang waktu Pemira kurang nih buat kampanye tersebut. Mungkin kedepannya bisa lebih banyak lagi mungkin dengan adanya persiapan lebih baik lagi. Dan juga untuk harapan dari gua untuk calon-calon di sini, siapapun yang kepilih sama jalan, gue berharap bangun TIK lebih baik lagi dengan sesuai dengan visi misi kami. Kita berempat bangun TIK lebih baik lagi. Itu aja dari gue. Oke, makasih. Itu di note ya panitia untuk tahun besok mungkin waktu tolong kurang waktu untuk kampanye kurang itu. Di note.
Langsung aja kepada Bang Iza, pesan-kesannya Bang sama harapan. Pesan tuh lebih apa ya, yang nggak akan jauh beda sama Al-Amin, lebih ke dilihat lagi plus minusnya kalau emang mau ngambil tindakan, terus semua rintangan pasti akan dilewati, dan kalau emang lancar ya alhamdulillah kan buat dalam pelaksanaannya. Terus ke sana itu ya kami sebagai paslon juga merasa dekat lah sama panitia, jadi merasa nggak disulitkan maupun mempersulit. Dan kalau untuk harapannya, semoga ya nggak usah muluk-muluk ya. Pemirsa selanjutnya lebih baik lagi dari sekarang, pelaksanaan lebih lancar, terus juga menghasilkan calon-calon yang lebih baik lagi. Ya, amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga ya Bang ya. Mungkin itu tidak terlepas juga dari peran kita semua nih sebagai warga TIK ya, gimana bisa dapat pemimpin yang lebih baik. Gitu. Nah, untuk Kavia, mungkin yang terakhir nih Kavia. Iya, sebenarnya untuk pesan-pesan juga sebenarnya udah banyak banget disebutin, jadi juga setuju gitu. Jadi melengkapi aja gitu. Bahwasanya pesan-pesannya dari anak November ini pokoknya pesannya semangat terus gitu, buat istilahnya masih ada lagi nih tantangan yang lain gitu, masa masih berlanjut lagi nih Pemirsa gitu. Pesannya semangat aja buat semuanya, buat kita juga sebagai paslon, buat panitia, dan juga buat mahasiswa TIK-nya. Semoga di rangkaian Pemirsa selanjutnya masih bisa partisipasinya lebih naik lah, motivasi semangatnya untuk join lah. Ibaratnya kan mereka juga memilih calon pemimpin nantinya gitu. Untuk kesana bener banget gitu, di Pemirsa ini kita banyak banget dibantu juga sama panitia gitu. Maksudnya nggak mempersulit kita juga lah gitu sebagai paslon segala macam. Ya membantu banget panitianya. Untuk harapannya semoga baik juga Pemirsa tahun depan lebih baik lagi, dan juga pokoknya dari semua yang udah kita lakuin semoga hasilnya baik, dan juga karena kita juga kan sama-sama punya tujuan untuk mengembangkan TIK juga kan, jadi kayak harapannya sama juga, semoga siapapun yang terpilih bisa membangkitkan TIK juga, nanti juga yang nggak kepilih juga bisa semampunya juga untuk berkontribusi untuk TIK kayak gitu. Oke, manis sekali sebagai untuk nih dari Kavia. Siapapun yang terpilih ntar semoga bisa menjalankan tugasnya dengan semampunya gitu. Sebelum nutup nih teman-teman, mungkin kita usaikan ya sesi obrolan kita gitu. Udah lumayan lama nih, dan udah banyak gitu pelajaran yang kita ambil. Nah, sebelum nutup mungkin kita jargon TIK dulu ya sama jargon Pemirsa gitu. Mungkin untuk jargon TIK-nya dipimpin sama paslon 1 aja. Terus yang untuk jargon Pemirsa-nya dari paslon 2 gitu. Oke, Bang Alan sama Bang Muhtaramin, pimpin yuk jargon TIK. Yuk, di on mic dulu aja, Bapak di on mic. On mic yuk, pakai yuk, ikut juga yuk. Udah, tuh. Hidup TIK! TIK melaju, kita solid. Kita bangkit, kita solid. TIK melaju, kita bangkit, kita solid. TIK melaju, kita bangkit, kita solid. Ya, mantap. Oke, mungkin lanjut nih untuk paslon 2, jargon Pemirsa TIK kita bersama wujudkan demokrasi. Yuk, mungkin bilang aja Pemirsa TIK 2021, langsung tadi jawab. Yuk. Pemirsa TIK 2021 bersama wujudkan demokrasi. Oke, mantap. Dulu dong buat kita semua. Terima kasih panitia, aplaus semuanya. Oke, iya. Oke, terima kasih nih untuk paslon-paslon kita. Mungkin sebagai penutup, harapan dari kita ya, dan saya juga sebagai panitia dan juga sebagai warga TIK gitu. Semoga siapapun nanti yang terpilih dapat melaksanakan atau menjalankan tugasnya dengan amanah. Dan juga tetap semangat mengikuti seluruh rangkaian Pemirsa yang akan datang, dan semangat juga nanti menjalankan tugasnya. Dan juga tentu pesan kepada penonton kita,
Jangan tinggalkan satu rangkaian acara Pemira, karena ingat satu pilihan kalian itu menentukan 1 tahun ke depan nasib kita di TIK Politeknik Negeri Jakarta. Sekian dari saya Fadila Rahim, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Saya sudahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.